Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Aftinuroma dengan NIM 2163054. Saya di sini akan menjelaskan tentang perencanaan audit. Langkah awal perencanaan audit, yang pertama ada keputusan menerima klien. Auditor harus mengevaluasi klien baru dan berkomunikasi dengan auditor sebelumnya. Terus ada evaluasi tahunan dilakukan terhadap klien lama. Yang kedua, mengetahui alasan audit. Siapa pengguna laporan dan tujuan penggunaannya mempengaruhi tingkat risiko dan jumlah bukti yang diperlukan. Perusahaan publik yang akan dijual atau memiliki utang besar butuh perhatian lebih. Yang ketiga, memahami perjanjian dengan klien. Surat penugasan atau engagement letter mencakup tujuan, tanggung jawab, jadwal, dan biaya audit. Auditor menegaskan bahwa tidak semua kecurangan bisa terdeteksi. Yang keempat, mengembangkan strategi audit. Pertimbangan industri, lokasi, risiko, salah saji, efektivitas pengendalian, dan kebutuhan staf atau spesialis. Yang selanjutnya ada memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, ada risiko bisnis klien. Contohnya, kondisi ekonomi buruk, teknologi, globalisasi, dan tenaga kerja. Memengaruhi kemungkinan tidak tercapainya tujuan bisnis dan potensi salah saji laporan keuangan. Yang kedua, ada lingkungan industri dan eksternal. Auditor harus tahu spesifik industri dan persyaratan akuntansi unik. Yang ketiga, ada operasi bisnis. Pemasukan utama, pelanggan, dan pemasok kunci, pembiayaan, dan pihak terkait. Yang keempat, kunjungan ke lokasi untuk menilai pengamanan aset dan memahami data akuntansi yang relevan. Yang kelima, pihak terkait, termasuk pemilik utama dan pihak yang memengaruhi kebijakan. Yang keenam, tata kelola dan manajemen, termasuk struktur organisasi, dewan direksi, komite audit, kode etik, dan notulen rapat. Menilai risiko bisnis klien. Risiko bisnis klien adalah kemungkinan klien gagal mencapai tujuan operasional atau bisnisnya. Kegagalan ini bisa berdampak pada gangguan operasional, kerugian finansial, salah saji atau misstatement dalam laporan keuangan. Fokus auditor biasanya auditor tidak menilai risiko bisnis hanya untuk kepentingan manajemen, tetapi untuk mengidentifikasi potensi salah saji material dalam laporan keuangan, terutama yang disebabkan oleh strategi bisnis yang salah, perubahan kondisi ekonomi, kesalahan manajemen, dan tidak kepatuhan terhadap hukum atau regulasi. Selanjutnya ada prosedur analitis awal. Digunakan untuk membandingkan rasio perusahaan dengan data industri, data periode sebelumnya, hasil yang diharapkan atau dari klien atau auditor, data non-keuangan, untuk membantu mengidentifikasi penyimpangan, mengurangi pengujian detail, menilai kelangsungan usaha klien. Jenis rasio keuangan umum. Kemampuan membayar jangka pendek. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban lancar atau utang jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Yang pertama ada rasio kas atau kas rasio. Rumusnya kas ditambah surat berharga dibagi kewajiban lancar. Fungsinya untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek hanya dengan kas dan investasi likuid. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Untuk rumusnya ada kas ditambah surat berharga ditambah piutang dibagi kewajiban lancar. Fungsinya untuk mengukur likuiditas tanpa mengandalkan persediaan. Yang ketiga, ada rasio lancar atau current ratio. Aset lancar, untuk rumusnya aset lancar dibagi kewajiban lancar. Fungsinya rasio dasar untuk melihat apakah aset lancar cukup untuk menutup kewajiban lancar. Selanjutnya ada jenis rasio keuangan umum. Likuiditas dan aktivitas menilai seberapa efisien perusahaan mengelola aset lancarnya. Yang pertama ada perputaran piutang,
Rumusnya, penjualan bersih dibagi piutang rata-rata. Fungsinya mengukur seberapa cepat perusahaan menagih piutang, semakin tinggi semakin baik. Yang kedua, hari penagihan piutang. Untuk rumusnya, 365 hari dibagi perputaran piutang. Fungsinya, mengidentifikasi rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penagihan utang. Yang ketiga, ada perputaran persediaan. Untuk rumusnya, harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Fungsinya, mengukur seberapa cepat persediaan dijual dan diganti. Yang keempat, ada hari penjualan persediaan. 365 hari dibagi perputaran persediaan. Fungsinya untuk mengukur rata-rata hari yang dibutuhkan untuk menjual persediaan. Untuk selanjutnya, jenis rasio keuangan umum, kemampuan membayar jangka panjang atau long term debt paying ability, menilai kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka panjang atau utang jangka panjang. Yang pertama, ada rasio utang terhadap ekuitas. Rumusnya, total utang dibagi ekuitas pemegang saham. Fungsinya mengukur struktur pendanaan perusahaan, semakin tinggi semakin besar risiko keuangannya. Yang kedua, ada times interest earned atau TIE, laba perusahaan dibagi beban bunga untuk rumusnya. Fungsinya menunjukkan seberapa mampu perusahaan membayar bunga dengan laba operasional atau operasinya. TIE rendah sama dengan risiko gagal bayarnya tinggi. Yang terakhir dari jenis rasio keuangan umum yaitu profitabilitas, menunjukkan kemampuan menghasilkan laba dari penjualan atau aset. Yang pertama ada earning per share atau EPS. Rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham biasa atau beredar. Fungsinya mengukur laba yang tersedia bagi setiap lembar saham biasa. Yang kedua ada margin laba kotor. Untuk rumusnya penjualan dikurangi HPP dibagi penjualan. Fungsinya menunjukkan seberapa efisien perusahaan memproduksi barang atau jasa. Yang ketiga ada margin laba bersih. Untuk rumusnya laba bersih dibagi penjualan. Fungsinya menilai keuntungan bersih dari setiap rupiah penjualan. Yang keempat, ada return on asset atau ROA, laba sebelum pajak dibagi total aset rata-rata. Fungsinya, efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Yang terakhir, ada return on equity atau ROE. Untuk rumusnya, laba bersih dikurangi dividen atau dividen preference dibagi ekuitas pemegang saham. Fungsinya mengukur imbal hasil terhadap investasi pemegang saham. Sekian dari saya untuk penjelasan perencanaan audit. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.